Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriati Sartika Putri dengan NIM 2024014014. Di sini saya akan mengerjakan UCP 3 mata kuliah praktik profesional. Di sini saya akan bertugas mempresentasikan sebuah materi. Nah, sebelumnya di sini saya akan mengasih clue terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan membahas hal yang menjadi habit para Gen Z yang merasa itu tuh hal yang aman. Padahal itu sangat berpengaruh untuk diri kita. Ada yang tahu apa? Baik, langsung saja ya. Kita akan share screen dulu PPT-nya. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang Nongki Sehat ala Putri. Jadi di sini saya bukan semata-mata untuk tutorial Nongki Nongki masalah tempat maupun outfit, tapi di sini tentang Nongki tentang kesehatan. Jadi nggak semuanya Nongki itu baik, nggak semuanya Nongki itu buruk. 50-50 ya. 50-50, jadi Nongki itu baiknya itu bisa menjaga tali persaudaraan kita makin erat, tapi di sisi lain minus Nongki juga kalau kita nggak mengontrol semua itu juga tidak baik untuk kesehatan kita. Baik, lanjut saja ke slide yang berikutnya. Nah, baik, slide berikutnya. Nongki sehat, yaitu cara gaul tanpa merusak tubuh. Kalian pernah nggak sih ngerasa Nongki itu udah kayak rutinitas wajib Gen Z? Entah itu ngopi di kafe, nonton bareng, atau cuma duduk sambil scroll TikTok bareng temen. Tapi pernah juga nggak sih ngerasa kayak badan ini nih ngerasa gampang capek ya, atau kok ngerasa nggak sefit dulu. Nah, hari ini aku mau ngajak kalian ngobrol cara tetap gaul, tetap seru, tapi nggak bikin tubuh kita tuh ngedrop. Next. Nah, kemudian saya akan membahas tentang apa sih masalahnya. Jadi faktor-faktor masalah yang terjadi kalau kita tuh tubuh kita tuh tidak sehat. Nah, yang pertama, makanan cepat saji yang berlebihan. Coba deh kalian tuh jujur-jujuran di sini. Kalau Nongki biasanya yang muncul di meja apa aja sih? Kan kebiasaan kita tuh maksudnya yang di menu nih. Apalagi kalau yang tugas gitu. Kalau misalnya kayaknya maksudnya burger aja gitu. Atau enggak kalau saya makan ya fried chicken, atau minuman boba atau soda. Dan biasanya tuh jam berapa sih bubarnya? Kadang kita mikir gak sih, ah santai aja, cuma sekali-kali. Tapi sayangnya teman-teman, sekali-kali itu bisa jadi kebiasaan. Dan tubuh kita ini akhirnya bayar harganya. And most di sini adalah, kalau misalnya kita terlena, tidak peduli dengan kesehatan kita, maka kita akan membayar harga lebih, yaitu kita ke rumah sakit itu. Karena kita udah ngedrop, nggak menjaga kesehatan, kita ke rumah sakit, itu lebih besar kan biayanya pastinya. Nah, kita harus mencegah dari sekarang. Ini suka dilalaikan. Karena kenapa? Karena Gen Z itu
sudah terbiasa dengan zona nyaman. Jadi untuk keluar ke zona nyaman sangatlah susah. Jadi kita sama-sama belajar, saya pribadi dan kalian semua, untuk keluar dari zona nyaman untuk kebaikan kita bersama. Kemudian faktornya tuh minuman manis setiap nongki, ya kan? Karena tuh jarang banget ada yang americano karena dia pahit kan. Dan juga bisa juga untuk diet. Makanya kebanyakan pada yang manis-manis pesannya. Nggak baik ya. Pas seringnya minum manis. Kemudian begadang sampai pagi. Nah, ini juga kebiasaan, ini bad habit banget untuk Gen Z. Sangat tidak baik. Apalagi kalau begadangnya karena masih main HP. Tuh, dan matanya juga sakit karena cahayanya dari sinar HP itu. Ditambah lagi nanti susah bangunnya, tuh kan? Terus kemudian duduk lama tanpa gerak. Nah, itu juga buat kram kalau kita lama-lama. Nah, itu juga nggak baik, teman-teman. Next, apa aja sih dampak pada tubuh kita nanti? Yuk kita cek dampak kecil tapi nyata dari kebiasaan nongki yang nggak dikontrol. Eh, Beberapa poin yang saya tangkap tuh, kalau kita sering nongki nih ya, jadi berat badan tuh naik gak terasa. Kemudian pencernaan jadi berantakan. Kemudian tidurnya ngaco, pagi susah bangun, otaknya lemot, kulit makin kusam, jerawat yang bermunculan. Dan terkadang kita tuh cuma mikir, lah, kok aku beginian? Padahal jawabannya ada di gaya hidup yang kita jalan tiap hari. Yang tanpa kita sadari itu adalah bad habit. Oke, next saya akan membahas solusinya gimana sih, gitu. Nah, solusi dari semua masalah tadi, semuanya tenang. Nggak harus jadi anak gym buat hidup sehat. Di nongki itu bisa tetap asik kalau kita pintar-pintar atur caranya. Coba deh cari tempat nongki yang punya menu sehat. Nah, sekarang banyak kok yang jualan salad, smoothies, atau snack yang rendah gula. Saya penting banget kurangin gula sekarang, teman. Karena diabetes tuh nggak menyerang yang tua-tua aja. Kadang udah ada yang terkena diabetes, maka kita harus mengatasi dari sekarang. Jangan sampai kita tuh terlalu hidup nyaman, kayak seenaknya aja, kita nggak ngontrol, sebenarnya itu kurang baik. Atau enggak, solusinya bawa tumbler isi air putih, biar nggak ngeluh haus, tapi nggak boros kalori dari minuman manis. Terus solusi berikutnya, batasi waktu nongki. Misalnya maksimal jam 10 malam tuh pulang lah. Biar tuh badan tetap dapet jam tidur ideal, biar kita juga bangunnya pagi, biar kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh, gak ngantuk-ngantukan. Kemudian solusinya lagi, ajak teman nongki sambil jalan kaki. Misalnya kita tuh nongkinya tuh nggak perlu di kafe ya sebenarnya. Bisa juga kita jalan kaki nih, kita jogging, nanti kita berhenti di depan di taman ataupun kita berhenti di embung gitu kan, sambil menikmati senja gitu kan bisa. Terus kita bawa minum air, itu udah nongki juga, teman-teman, jadi nggak harus di kafe gitu. Kemudian slide berikutnya, nah, alternatif gaul. Gimana sih kita tuh alternatif gaul, jadi nongki kekinian tapi tetap sehat? Gimana, Heo? Jadi kadang kita tuh ngerasa kalau nongki tuh sehat itu boring, ya nggak? Yang kayak terlalu jenuh, kayak nongki sehat tuh mungkin yang terlalu apa ya, strict banget sama masalah
makanan. Sebenarnya bukan kayak gitu. Padahal banyak banget nih alternatif seru nongki sambil melakukan hal yang baik. Misalnya sekedar jalan-jalan keliling kompleks, duduk di taman, ngobrol santai sambil ngeliat langit. Habisnya tuh lebih chill gitu. Trust me. Atau enggak, masak bareng di rumah. Bisa juga masak bareng temen deh, biar lebih seru. Karena namanya kalau saat sebaya, umur sebaya itu lebih seru. Karena lebih sefrekuensi apa yang sedang dialami. Jadi kita masak bareng temen, bikin healthy snack, bikin kopi sendiri. Jadi itu seru dan lebih hemat. Dan kita juga bisa memastikan semua bahan-bahan yang dibuat itu dengan sehat. Nah, kita tahu prosesnya, kita yang beli, kita yang lakuin, kan jelas. Dibanding kita beli, kita nggak tahu prosesnya itu gimana. Kita nggak tahu juga belinya itu waktu dalam keadaan apa gitu kan. Tapi itu penyakitnya adalah malas. Ya, malas. Kita harus lawan malas juga teman-teman. Hidup saat ini memang banyak perjuangan. Takutnya nanti nyesel kalau misalnya kita nggak memperjuangkan ini semua. Ataupun alternatif berikutnya nongki yang produktif, yaitu di book cafe atau working space. Jadi bisa sambil kerja, bisa ngobrol, jadi tetap gaya bergaya keren juga. Kemudian slide berikutnya, nah gaul boleh, sakit jangan. Kita ini generasi yang udah makin sadar hidup saat itu penting, tapi tetap pengen enjoy life, nongki, punya momen bareng teman-teman, dan itu sah-sah saja. Tapi yang kita harus ingat, tubuh kita bukan robot. Jadi tubuh tadi butuh istirahat, butuh nutrisi, butuh yang dijaga. Itu guys. Pokoknya jangan sekali-kali bermalas-malasan. Karena mengingat umur kita tuh masih muda gitu. Padahal sekarang yang kita lakuin akan berakibat di masa tua kelak. Mari kita menjadi Gen Z yang gak cuma seru, tapi juga smart and mindful. Nongki boleh, tapi sehat tetap nomor satu. Sekian guys. Sekian, terima kasih. Dan semoga setelah ini Nongki kita makin berkualitas buat tubuh dan juga hati. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.